Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suleha SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 3 tahun 2024 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 24902249555165. Bidang studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD. Pada hari ini, Selasa 29 Oktober tahun 2024, akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada unit kerja UPT SP Sekolah Dasar Negeri 108 Bone Putih, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Sehat, semangat, siap belajar. Oke, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Kelas 6. Siapa? Kelas 6, kelas yang banyak rintangan. Meskipun demikian, semangat kami tak pundang. Kelas 6 selalu senang. Ya, oke, baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Sehat, semangat, siap belajar. Oke, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Kelas 6. Siapa? Kelas 6, kelas yang banyak rintangan. Meskipun demikian, semangat kami tak pundang. Kelas 6 selalu senang. Ya, oke, baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Nak Atika dipimpin doanya di atas ini, Nak. Seluruhnya siap dan sebelum belajar marilah kita berdoa sesuai pimpinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Doa selesai. Ya, oke, terima kasih Nak Atika ya. Nah, sekarang coba ada hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oh, alhamdulillah. Berarti hari ini kita masih dalam keadaan sehat, masih diberi kesempatan untuk ikut
melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silahkan Nak siapkan peralatan belajarnya. Sudah? Ya, naikkan semua buku-bukunya, baik buku paket, buku tulis, pulpen, semua peralatan belajarnya. Sebelumnya coba periksa sekelilingnya. Ada sampah tidak? Di dalam lacinya? Siapa yang piket hari ini? Oh ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk yang piket. Berarti yang piket hari ini sudah melaksanakan piketnya dengan baik. Sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Itu harus dipertahankan ya, Nak ya. Ya, oke, sekarang mari kita menyanyikan lagu nasional ya, yakni Garuda Pancasila. Silahkan Nada Pina dipimpin temannya. Teman-teman sebelum belajar merdeka. Sini Nak, tengah-tengah ya. Ya, oke. Kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Nada Pina. Oke, coba tepuk semangat. 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 Ya, masih semangat? Masih. Ya, harus tetap semangat ya. Selama proses pembelajaran kita harus tetap semangat agar nantinya pembelajaran kita bisa lebih dipahami. Ya, oke. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, siapa yang masih ingat pembelajaran yang sebelumnya? Coba pembelajaran apa, Nak? Tentang? Ayo, pengurangan berulang ya. Tentang apa, Nak? Tentang? Perkalian pecahan dengan bilangan asli. Apalagi yang dipelajari, Nak? Selain itu, tentang perkalian? Ya, perkalian pecahan. Apalagi? Ada yang masih ingat? Memecahkan? Ya, masalah sehari-hari. Tentang apa? Tentang perkalian? Ya, perkalian pecahan. Ya, jadi sebentar pembelajaran kita yang sebelumnya itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Di sini ada yang suka makan kue? Semuanya suka? Siapa di sini yang biasa makan kue kemudian dibagi dengan adiknya di rumah? Semua? Baik adiknya, kakaknya, bapaknya, atau mamanya. Semuanya dibagi tidak? Kalau misalnya kalian punya satu kue, kemudian kalian bagi bersama dengan adik. Kira-kira kalian bagi berapa kuenya? Ya, dibagi 2. Kalau dibagi 2, berapa nilai pecahannya? Ya, bagus sekali, 1/2. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan ya. Pembagian pecahan dengan bilangan dengan bilangan asli. Ini ya. Nah, jadi hari ini pembelajaran kita adalah pembagian pecahan dengan bilangan asli. Ya, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu bisa dilihat di layar, Nak. Yang pertama yang akan kita dapatkan hari ini, yang pertama itu peserta didik dapat memahami konsep pembagian pecahan dengan bilangan
asli. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pembagian pecahan dengan bilangan asli ya. Oke, sekarang Ibu Guru mau tanya dulu. Apa yang kalian ingat tentang pembagian? Ayo, siapa yang tahu tentang pembagian? Wah, bagus sekali, pengurangan berulang ya. Coba tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, apa lagi yang kalian ketahui tentang pembagian? Pembagian kebalikan dari perkalian. Ya, bagus sekali, pembagian kebalikan dari perkalian. Ya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, kira-kira kalau pecahan, apa yang kalian ketahui tentang pecahan? Ya, pecahan biasa. Apalagi? Pecahan desimal. Apalagi? Iya, pecahan campuran. Ada yang tahu apa itu pecahan biasa? Ya, coba Natika. Ya, pecahan yang mempunyai pembilang dan penyebut. Ya, hanya pembilang dan penyebutnya saja ya. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Natika. Ya, kalau pecahan campuran, ya coba. Apa? Coba diulangi. Ya, memuat pecahan bilangan bulat dan pecahan. Ya, itu adalah pecahan campuran. Jadi dia memuat bilangan bulat dengan pecahan. Ya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, kira-kira pernahkah kalian membagi sebuah kue itu menjadi beberapa bagian yang sama besar? Pernah? Ada yang pernah berbagi dengan temannya di sekolah? Pernah tidak beli kue? Kemudian ada temannya yang minta, dikasih tidak? Dikasih. Berapa bagian kira-kira yang dikasih temannya? Berapa? 1/2. Berat setengah. Tapi kalau 3 temannya? Berapa? 1/3. Pintar. Kalau 1 kuenya teman tak ada 4? Ya, masing-masing dikasih 1/4. Ya, 1/4. Iya, bagus sekali. Oke, tepuk salut dulu untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, oke, sekarang Ibu Guru akan bagi kelompoknya ya sesuai dengan pengelompokan pada pembelajaran sebelumnya. Ya, di sini adalah kelompok A, di sini kelompok B, dan di sana adalah kelompok C ya. Oke, sekarang kita masuk pada intinya ya. Ya, jadi sekarang perhatikan dulu materi kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah konsep dasar pembagian pecahan ya. Jadi ada beberapa konsep tentang pembagian pecahan. Nah, yang pertama itu adalah pembagian sebagai pengurangan berulang. Seperti tadi yang dikatakan temannya ya, bahwa pembagian itu adalah pengurangan berulang. Ya, jadi sama seperti dalam bilangan bulat, pembagian itu dapat dipandang sebagai pengurangan berulang. Nah, misalnya nih, perhatikan ya. Di sini ada 6 dibagi 2 ya. 6 dibagi 2 itu kalau dia pembagian berulang, pengurangan berulang, sekarang perhatikan ya. Artinya ini 6 dikurangkan 2 kali sebanyak 3 sehingga dia menghasilkan 0. Misalnya 6 dikurang 2 berapa? 4. 4 dikurang 2 berapa? 2. 2 dikurang 2? 0. Nah, ini sudah menghasilkan 0. Jadi ada berapa kali kita mengurangkan? 3. Ya, ada 3 kali. Sehingga hasilnya 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Ya, pintar sekali. Ya, jadi ini juga berlaku tentang pecahan ya. Ini berlaku juga untuk pecahan. Hanya saja di sini kita membagi pecahan itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ya, ingat. Kita membagi bagian-bagian yang lebih kecil ya. Oke, sekarang perhatikan gambar yang di atas. Nah,
Ada yang tahu ini gambar apa? Pizza. Ya, bagus sekali. Ini gambar pizza. Ada yang biasa makan pizza? Ya, semua biasa ya. Oke, jadi sekarang perhatikan ya. Di sini ada sebuah gambar pizza. Coba perhatikan pizza yang pertama. Ini pizza yang pertama dia utuh atau tidak? Utuh. Ya, pizzanya yang pertama itu utuh. Dikatakan 1/1. Nah, sekarang di sini pizzanya mau dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar ya. Coba perhatikan pembagiannya, sama besar tidak antara di sini dengan di sini? Sama. Ya, sama sehingga menghasilkan 1/2. Artinya ini 1/2, ini tadi 1 pizza ini dibagi 2. Akhirnya 1/2. Jadi tiap bagian-bagiannya ini bernilai 1/2. Ya, sampai di sini paham? Oke, kita lanjut yang gambar pizza yang ketiga. Di sini gambar pizza yang ketiga ini dia dibagi berapa? Ya, dibagi menjadi 3 bagian. Nah, setiap bagiannya ini bernilai berapa? Ya, bernilai 1/3. Nah, jadi 1 pizza dibagi 3. Jadi tiap bagiannya ini adalah 1/3. Ya, 1/3. Jadi kalau misalnya ini ibu guru punya 1 pizza nih. Pizza ini ibu guru bagi 3. Ibu guru ambil 1, kemudian misalnya ibu guru kasih 2 sama Mutia. Kira-kira berapa bagiannya Mutia? Berapa? 2/3. Karena 1/3 ditambah 1/3 hasilnya 2/3. Berarti bagiannya Mutia 2/3. Ibu 1/3. Seperti itu ya. Oke, jadi ingat Kim pembagiannya masing-masing ya. Oke, sekarang kita pindah ke 1/4. Ini 1/4. Jadi 1/4 ini artinya 1 pizza ini kita bagi menjadi 4. Ya, 4 bagian. Jadi masing-masing pizza ini berapa bagian? Kalau dibagi 4? Iya, dibagi 1/4. Jadi masing-masing pizza ini mendapatkan nilai 1/4. Kalau ibu guru kasih Ki 2, berapa bagian tak? Iya, 2/4. Kalau ibu guru kasih Ki 3, berapa bagian tak? Ya, 3/4. Ya, sampai di sini dipahami? Ya, sama juga dengan yang 1/5. 1 pizza dibagi 5. Tetapi ingat, pembagiannya itu harus sama besar ya. Pembagiannya harus sama besar. Tidak boleh ada yang besar, ada yang kecil. Ya, dia harus sama besar. Oke, di sini paham nak ya? Oke, sekarang lanjut sama juga 1/6 sampai dengan 1/10. Jadi kalau kita mau mengurutkan, kira-kira bilangan yang mana di sini yang paling kecil? Di sini ada 1/1, di sini 1/2, di sini ada 1/10. Yang mana yang paling kecil? Iya, yang paling kecil adalah 1/10. Kenapa 1/10? Karena dia paling sedikit bagiannya. Anggaplah di sini punya pizza, dia bagi 5, berarti bagiannya 1/5. Besar tidak? Mana besar 1/5 ini? 1/5 dengan 1/10 bagiannya. Ya, lebih banyak bagiannya 1/5. Jadi artinya kalau kita mengurutkan pecahan itu 1/10 itu paling kecil dibanding 1/2. Walaupun ini besar penyebutnya ya. Nah, di sini kecil penyebutnya, tetapi yang lebih besar itu adalah 1/2. Sampai sini paham ya? Oke. Sekarang kita pindah ke gambar yang kedua. Nah, perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang pertama kan tadi ini utuh ya. Ini tadi pizzanya utuh. Sekarang di sini pizzanya tinggal sepotong. Ibu guru tadi sudah makan sepotong. Jadi pizzanya tinggal sepotong. Atau pizzanya tinggal tadi ibu guru bagi 2. Tinggal 1/2-nya saja. Jadi ini nilainya 1/2. Ini ya, tinggal ini. Yang ininya sudah tidak ada. Nah, sekarang 1/2 ini ibu guru mau bagi menjadi 2 bagian. Nah, 1/2-nya ibu guru bagi menjadi 2 bagian. Nah, sekarang nilainya ini berapa? Ya, 2/4. Kenapa 2/4? Tadi kan ini setiap bagiannya adalah 1/2 ya. Nah, ini.
Seperempat. Setiap bagiannya tadi ini seperempat. Kalau dia dibagi dua, ya. Nah, berarti 1, 2, seperempat tambah seperempat hasilnya 2/4. Begitu juga dengan ini. Setengah pizza kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu 3/6. Sepertiga. Nah, jadinya 3/6. Ya, sampai di sini dipaham, Nak? Nah, oke, kita lanjut. Konsep yang kedua. Pembagian sebagai kebalikan dari perkalian. Nah, jadi pembagian itu adalah operasi kebalikan dari perkalian. Artinya, sini perhatikan contohnya. Jika A dikali B, perhatikan ya, ini Ibu Guru buat di sini. Jika A dikali B sama dengan C, maka C dibagi B sama dengan A. Ingat, jika A dikali B sama dengan C, maka C dibagi B sama dengan A. Ibu Guru lambangkan dengan angka ya. Misalnya, 4 dikali 3 sama dengan berapa? Ya, A-nya ini 4, B-nya 3, C-nya 12. Sekarang kita pindahkan ke bawah. Ini kan tadi C. C-nya tadi nilainya berapa? Nah, 12. Maka 12 dibagi 3 itu sama dengan berapa? Ya, sama dengan 4. Nah, kalau 12 dibagi 4 sama dengan berapa? Ya, berarti benar tidak itu? Bahwa pembagian kebalikannya dari perkalian. Ini kebalikannya ini 4 kali 3, 12. 12 bagi 3 dapat 4. Nah, 12 bagi 4 dapat 3. Berarti ini yang berputar-putar. Dibalik-balik ya. Nah, sampai sini paham? Ya. Kemudian konsep yang ketiga, menjadikan pembagi menjadi pecahan. Jadi menjadikan pembagi ini menjadi pecahan ya. Jadi setiap bilangan asli ini dapat ditulis dalam bentuk pecahan. Jadi kalau kita mau membagi pembagian itu dengan bilangan asli, setiap kali kita menemukan bilangan asli, maka kita ubah dulu dalam bentuk pecahan dengan penyebutnya 1. Ya, ingat penyebutnya berapa? 1. Ya, penyebutnya 1. Tidak boleh 2, tidak boleh 3. Tetapi harus 1. Ya, penyebutnya harus 1. Oke? Di sini dipaham? Ya, jadi konsep ini itu memudahkan kita dalam melakukan operasi pembagian dengan pecahan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini tadi kita belajar konsepnya. Sekarang kita belajar bagaimana caranya membagi pecahan dengan bilangan asli ya. Nah, oke, sekarang yang pertama, ubah bilangan asli menjadi pecahan. Nah, tadi konsepnya juga kita mengubah bilangan asli itu menjadi pecahan ya. Jadi setiap bilangan asli itu bisa ditulis sebagai pecahan dengan penyebut berapa tadi penyebutnya? Iya, 1. Penyebutnya 1 ya. Tidak boleh berubah penyebutnya ya. Nah, jadi setiap bilangan asli itu kalau kita ubah menjadi bilangan pecahan, maka penyebutnya adalah 1. Nah, misalnya ini ya. Misalnya bilangan aslinya 5. Nah, berapa kalau kita ubah pecahannya ini menjadi berapa? Ya, 5/1. Ini. Nah, jangan dibalik dulu ya. Nah, jadi harus penyebutnya 1. Ibu Guru tanya dulu, yang mana sini pembilang, yang mana penyebut? Yang mana pembilang di sini? Angka berapa pembilang? 5. Ini namanya pembilang. Ini namanya di bawah apa? Ya, namanya di bawah ini penyebut. Itu jangan dibalik ya. Ingat, yang di bawah itu adalah penyebut, yang di atas itu adalah pembilang. Nah, jadi kalau misalnya bilangan aslinya 3, kalau kita ubah menjadi pecahan, berapa nilainya? Ya, 3/1. Bagus sekali. Nah, kalau 10? 10/1. Nah, sampai di sini dipahami? Ya, ingat ya tentang mengubah
Pecahan asli dulu, kita ubah dulu bilangan asli menjadi pecahan dengan penyebutnya 1. Oke. Sekarang yang kedua, setelah diubah ini penyebutnya tadi, yang kedua itu adalah kalikan dengan kebalikannya. Jadi ini dulu tadi tanda pembaginya mau dikalikan dengan kebalikannya. Kalau yang tadinya 5/1, kalau dibalik menjadi ya 1/5. Tapi ingat Ki juga, ubah pembagiannya menjadi perkalian ya. Misalnya tadi ini 5/1 dibalik menjadi 1/5. Kalau 3/1 dibalik menjadi apa? Ya, 1/3. Kalau 10/1? Iya, 1/10. Ya, dipaham nak? Ya, oke, kita lanjut yang ketiga. Setelah dibalik, nah ini kalikan pembilang dengan pembilang. Ingat tadi pembilang tinggal di daerah mana? Ya, tinggal di bagian atas. Penyebutnya tinggal di bagian mana? Ya, bawah. Jadi kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, yang terakhir sederhanakan hasilnya. Jadi jika hasil perkaliannya itu bisa disederhanakan, maka kita harus sederhanakan. Tetapi kalau tidak bisa disederhanakan, ya sudah cukup sampai di situ. Misalnya kayak 1/5 kan sudah tidak bisa disederhanakan ya. Berarti hasil akhirnya itu adalah 1/5. Kecuali misalnya 2/10. Kalau 2/10 bisa tidak dia disederhanakan? Ya bisa. Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 berapa? 1, pintar. 10 bagi 2? 5. Jadi hasilnya ini kalau sudah 2/10 disederhanakan menjadi 1/5. Ya, sampai di sini paham? Ya, paham. Ibu guru rasa pasti semuanya sudah paham dan mengerti ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soal ya. Nah, perhatikan contoh soalnya. 1/8 dibagi 2. Ini. 1/8 dibagi 2. Nah, ibu guru pindahkan di sini ya. Ini. 1/8 dibagi 2. Nah, tadi pertama diapakan dulu? Yang 1/8-nya dipindahkan ke depan ya. Ini. Tetap ini dipindahkan 1/8. Ingat konsepnya, kalau ada bilangan asli, diapakan bilangan aslinya? Ya, diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1. Pintar. Jadi ini 2 menjadi 2/1. Nah, setelah kita ubah, ini pembagiannya kita ubah juga menjadi perkalian dengan nanti membalik bilang pecahan yang ada di sebelah kanan ya. Oke, sekarang 1/8. Tetap 1/8. Nah, ini pembaginya kita ubah menjadi menjadi perkalian. Nah, setelah diubah menjadi perkalian, yang ininya diapakan lagi? Iya, dibalik menjadi pintar 1/2. Nah, setelah dibalik diapakan lagi? Ya, dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan 1 kali 1 berapa? 1. 8 kali 2? Iya, 16. Berarti 1/8 dibagi 2 itu hasilnya 16. Ya, pintar sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, oke, lanjut ya. Soal kedua, 2/5 dibagi 2. Ya, ini ya. 2/5 dibagi 2. Nah, diapakan lagi tadi 2/5-nya? Ya, dipindahkan ke depan. 2/5 dibagi, ini 2-nya diapakan? Ya, diubah menjadi pecahan. Menjadi berapa? Iya, 2/1. Setelah itu diapakan lagi? Nah, dikali 2/5 ini tanda baginya diubah menjadi perkalian. Nah, kita kali. Nah, ini diapakan? Dibalik menjadi 1/2. Nah, 2 kali 1 berapa? 2, pintar sekali. 5 dikali 2? Iya, 10.
Ini 2/10 bisa tidak disederhanakan? Ya, bisa. Masing-masing ini diapakan? Dibagi berapa? Ya, 2 bagi 2 berapa? 1. 10 bagi 2? 5. Sehingga hasilnya adalah 1/5. Oke, sini masih ada contoh soalnya ya. Selanjutnya, Ibu Guru minta nanti ada 3 orang yang kerjakan di atas ya. Yang pertama dulu. Coba mana kelompok A? Mana kelompok A? Ya, oke. Coba Fadil. Dikerjakan 1/4 dibagi 3. Ayo Fadil. Ya, 1/12. 14 dibagi 3 hasilnya 1/12. Benar atau tidak? Ya, tepuk tangan dulu untuk Fadil. Sekarang soal yang kedua. 1/5 dibagi 2. Siapa yang bisa ini 1/5 dibagi 2? Ya, coba kelompok B. Ya, silahkan P. Ya, 1/10. 1/5 dibagi 2 hasilnya 1/10. Benar atau tidak? Ya, tepuk tangan dulu untuk P. Yang terakhir 1/6 dibagi 3. Siapa yang mau mengerjakan? Coba di bagian kelompok C. Coba Andika. 1/6 dibagi 3. Ya, ayo. Ya, 1/8 benar. 18. Benar tidak? Benar. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Andika. Bagaimana yang lain? Sudah paham? Paham? Oke, kita kasih semua tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, oke. Bagaimana? Sudah paham semua? Ya, sudah ya. Oke, di sini perhatikan baik-baik ya. Di situ ada sebuah cerita. Perhatikan ya. Soal cerita. Ibu guru mempunyai sebuah kue bolu, ya. Dan ingin membaginya kepada 8 siswa yang ada di kelas. Kira-kira berapa bagian yang diperoleh setiap siswa? Nah, sekarang perhatikan di sini. Ibu guru punya kue bolu ya. Nah, kue bolunya ibu guru ini mau ibu guru bagi menjadi 8 bagian. Nah, kira-kira berapa bagian yang diperoleh setiap siswa? Coba, siapa yang mau bantu ibu guru potong kue? Ayo, satu orang siapa yang mau bantu? Mutia? Oke, silahkan Mutia. Ya, jadi ini kuenya. Jangan dihalang sini. Sebelah sini nak. Ya. Biar teman-temannya juga bisa melihat ya. Ya, lihat ya. Ini sebuah kue. Tadinya ini kuenya ibu guru mau potong berapa? Ya, menjadi 8 bagian. Kira-kira kalau ibu guru mau potong kue ini menjadi 8 bagian, ibu guru harus mulai memotong berapa bagian? 2 bagian. Ya, oke. Sekarang kita coba ya. Kita potong 2 bagian. Nah, coba ini P.
pegang pisaunya. Ayo bantu Ibu Guru memotong 2. Ingat ya, kalau membagi, dibagi harus sama besar ya. Jadi kita perkirakan, kira-kira ini sudah sama besar atau belum ya. Nah, jadi tadi dibagi berapa? 2. Ya, 2, oke. Nah, sekarang ini kuenya Ibu Guru sudah, ya silakan duduk nak. Nah, ini Ibu Guru sudah bagi 2 kuenya. Jadi ini nilainya ini berapa? 2. Ya, 1/2. Ini baru 1/2. Sedangkan Ibu Guru mau membagi menjadi 8 bagian. Nah, kira-kira apa lagi yang harus Ibu Guru lakukan? Ini kuenya dibagi berapa lagi? Berapa? Dibagi ya, masing-masing 1/2-nya ini dibagi 2. Ya, jadi semuanya dibagi 4 ya. Satu kuenya ini dibagi 4. Karena masing-masing ini nilainya 1/2. Coba Napadil bantu Ibu Guru potong menjadi 4 bagian. Ya, coba. Sini. Ya. Ya, potong menjadi 4 bagian. Ya, oke. Silahkan duduk. Ya, ini kuenya sudah berapa bagian ini? 4. Ya, 4 bagian nilainya? 1/4. Iya, 1/4. Ini baru 1/4. Nah, Ibu Guru mau bagi menjadi 8 ya bagian. Siapa lagi yang mau bantu Ibu Guru? Siapa? Dapina. Ayo sini Dapina. Bantu Ibu Guru memotong lagi kue ini. Kira-kira ini kuenya dipotong berapa lagi? 1/4-nya? Ya, dibagi 2. Jadi setiap 1/4-nya itu dibagi menjadi 2 bagian. Ayo nak. Ya, tadi 1/4-nya dibagi menjadi 2 bagian. Tiap bagiannya ya. Iya. Iya. Sebelah lagi. Iya. Nah, sekarang coba Dapina bantu Ibu Guru menghitung kuenya. Kira-kira kuenya ini sudah ada berapa bagian? Coba dihitung. Kasih keras suaranya menghitung biar temannya dengar. Coba kita pakai ini. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8 bagian belum? Ya, sudah 8 bagian. Ya, oke, silakan duduk Dapina. Ya, jadi ini kuenya Ibu Guru sudah Ibu Guru bagi menjadi 8 bagian. Kira-kira berapa bagian yang diperoleh setiap anak? Berapa? Ya, masing-masing yang diperoleh anak itu 1/8 ya, 1/8. Jadi 1/8 itu besarannya seperti ini. Ya, perhatikan. Jadi besarannya seperti ini ya. Kue bolunya yaitu 1/8. Ya, oke, kuenya Ibu Guru simpan dulu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. 1 buah apel. Nah, ini 1 buah apel. Ibu memiliki 1 buah apel. Ya, ia ingin membaginya secara merata dengan keempat anaknya. Berapa bagian yang diperoleh setiap anak? Ya, oke, di sini Ibu Guru mempunyai sebuah apel ya. Ini apelnya Ibu Guru mau bagi menjadi berapa? 4. Ya, menjadi 4 bagian. Ibu Guru harus bagi berapa dulu nih? 2. Ya, dibagi 2. Sama besar atau tidak? Sama. Ya, sama besar. Oke, Ibu Guru bagi ya. Nah, ini. Ibu Guru sudah membagi 2. Kira-kira ini masing-masing bagiannya berapa? 2. Ya, 1/2. Ya, masing-masing bagiannya 1/2. Ini baru 1/2. Nah, Ibu Guru mau membagi menjadi 4 bagian. Diapakan lagi nih apelnya? 4. Ya, masing-masing 1/2-nya ini dibagi berapa? 2. Ya, dibagi 2. Nah, 2. Ibu Guru akan bagi ya. Nah, sudah dibagi menjadi 4 bagian. Kira-kira setiap bagiannya ini mendapat berapa? Ya, 1/4. Ya, 1/4. Nah, sekarang bagaimana anak-anakku sudah paham tentang pembagian melalui buah? Bisa? Kalau tadi melalui pembagian langsung bisa? Ya, alhamdulillah kalau sudah bisa. Nah, selanjutnya, nah di sini kalian yang akan membelah apelnya ya. Membelah apelnya 1/8
per 1. Jadi setiap kelompok Ibu Guru bagikan 1 buah apel ya. Nih. Setiap kelompok memperoleh 1 buah apel. Oke. Ini untuk kelompok C. Ya. Kelompok C. Ya, ini kelompok A ya. Oke, ini kelompok A ini pisaunya. Kelompok B dan kelompok C. Nah, sekarang perhatikan dulu di atas. Untuk kelompok A membagi 1 buah apel, jadi membagi 1 buah apel menjadi 10 bagian. Nah, coba membagi sebuah apel menjadi 10 bagian. Untuk kelompok B membagi 1 buah apel menjadi 5 bagian. Untuk kelompok C membagi sebuah apel menjadi 8 bagian. Ayo silahkan. Nah, ini kelompok apa nih? A, membagi apel menjadi 10 bagian. Ayo. Di sana, Ki. Nah, coba. Ya, oke. Jadi tutup ya. Oke. Ya, bagi ya kerja samanya ya 10 bagian untuk ya kelompok B 5 bagian. Ya, dibagi dulu. Ya, kerjasamanya. Untuk kelompok C 8 bagian. Ya, bagi menjadi 8. Ya, 8 bagian ya. Sama besar. Tidak boleh tidak sama besar ya. Jadi harus dibagi sama besarnya. Ya, menjadi 10 bagian. Ini 5 bagian. Sudah? Coba dihitung bagiannya. Coba dipisahkan. Ya, boleh dipisahkan. Berapa tuh? Ya, sudah 5 bagian. Kira-kira setiap bagiannya itu nilainya berapa? 1,5. Ya, 1 per. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok B. Ya, sekarang kelompok A sudah? Sudah? Ya, ayo. Bagi 10 bagian. Untuk kelompok C, berapa bagian? 8. Selesai? Coba dihitung. Ya, keluarkan ya. Keluarkan. Oh, belum dibagi. Ingat, 8 bagian. Sudah? Berapa bagian? 10. Berapa nilainya setiap 1 bagian? Ya, 10 ya. Tepuk tangan untuk kelompok A. Kelompok C sudah? Berapa bagian? 8 bagian. Masing-masing nilainya berapa? Ya, 1 per 8. Oke, tepuk tangan untuk kelompok C. Ya, jadi semua sudah bisa? Oke. Simpan dulu apelnya ya. Ada yang suka nonton video? Oke. Kalau begitu kita nonton video ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang pembagian pecahan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu dengan memperhatikan contoh, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang pembagian pecahan dengan percaya diri. Anak-anak, berikut saya tampilkan contoh soal cara menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang pembagian pecahan. Perlu kita ingat, dalam mengerjakan soal cerita terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan. Dalam menyelesaikan soal cerita operasi hitung pecahan, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, menuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut. Kemudian yang kedua, setelah kalimat matematikanya dituliskan, lalu menyelesaikan kalimat matematika tersebut. Dan yang ketiga, menjawab pertanyaan atau permasalahan yang ada pada soal. Berikut saya tampilkan contoh soal. Kak Huda membeli pita sepanjang 5 meter
untuk tanda peserta kegiatan perkemahan penggalang. Pita tersebut akan dipotong-potong dengan ukuran yang sama panjang. Setiap potongan Ya, diperhatikan panjangnya videonya ya. 1/5 meter. Berapa banyak potongan pita tersebut? Mari kita selesaikan contoh soal ini. Pertama, kita tuliskan kalimat matematikanya terlebih dahulu, yaitu pita yang dibeli Kak Huda sepanjang 5 meter karena akan dipotong-potong dan setiap potongan panjangnya 1/5, maka 5 ini kita bagi 1/5. Hasilnya kita cari. Setelah kalimat matematikanya kita tuliskan, langkah kedua yaitu menyelesaikan kalimat matematika yang ada. 5 dibagi 1/5. 5 kita tulis, kemudian dari dibagi kita balik menjadi dikali. 1/5 pembaginya ini kita balik menjadi 5/1. Nah anak-anak, 5 ini kita kalikan dengan pembilangnya yang juga 5. 5 dikalikan 5, kemudian penyebutnya 1. 5 dikali 5 hasilnya 25. Penyebutnya 1. 25/1 itu bisa kita tulis 25. Nah, langkah kedua, kalimat matematika sudah kita kerjakan. Yang hasilnya 5 dibagi 1/5 adalah 25. Kita masuk pada langkah ketiga, yaitu menjawab pertanyaan atau permasalahan. Pertanyaannya, berapa banyak potong pita tersebut? Maka kita jawab, jadi banyak potong pita tersebut adalah 25 potong. Anak-anak, demikian contoh soal cerita pembagian pecahan yang dapat saya berikan untuk kalian. Semoga contoh ini bermanfaat untuk kalian. Setelah ini silahkan kerjakan latihan soal yang saya berikan. Demikian. Ya, oke. Ya, jadi Ibu Guru harap tadi setelah menonton videonya kalian bisa lebih memahami tentang pembagian pecahan dengan bilangan asli. Nah, oke, selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Ya, oke. Sekarang Ibu Guru punya tugas kelompok yang harus diselesaikan ya. Jadi ingat, karena ini sifatnya tugas kelompok, berarti anak-anakku sekalian harus mengerjakannya secara kelompok ya. Nah, jadi ini. Jadi semuanya harus saling membantu mengerjakan tugasnya ya. Oke. Untuk kelompok C. Ya, sekarang dikerjakan dengan cara bekerja sama ya. Selesaikan permasalahan yang ada pada soal tersebut. Oke, silakan Nak, dimulai ya. Nah, habis nanti mengerjakan, kita akan melakukan presentasi ya. Presentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, silakan dimulai. Harap kerja samanya ya. Ya, dibaca baik-baik soalnya. Kalau ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan ya. Ya, oke, silahkan. Ya, dipecahkan soalnya. Ya, bagaimana kelompok C?
Kelompok B, ada masalah? Ada. Oke, silahkan dikerjakan. Nah, harus kerjasama ya. Nah, di sini dibutuhkan kerjasama yang baik. Nah, dibutuhkan kerjasama yang baik. Ya, kelompok A ada masalah? Ada. Oke, silahkan dikerjakan. Ya, kerjakan. Ya, bisa. Ya, dibaca dulu baik-baik soalnya ya, dibaca baik-baik soalnya. Ya, kerjakan. Ya. Sini ada masalah. Ya, ada masalah di sini. Tadi Ji. Oke, silakan. Ya, pisaunya bisa kasih Bu Guru ya. Mana pisaunya? Ya. Supaya enggak terkena. Ya, oke. Silakan lanjut kerjakan. Ya, silahkan. Ya. Ini sudah. Ya. Kelompok A, bagaimana kelompok A? Ada masalah? Aman. Oke, alhamdulillah kalau aman semua. Oke, sudah semua? Ya, oke. Kalau sudah, sekarang kita presentasikan tiap-tiap kelompok ya. Presentasikan hasil kerjanya. Ya, oke. Nah, silahkan kelompok siapa dulu yang mau tampil? Ya, kelompok siapa? Kelompok C. Oke, silahkan kelompok C.
Ya, kita kasih dulu tepuk tangan biar lebih semangat. Ya, ayo semuanya kelompok C. Ya, silahkan kelompok C. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ani mempunyai 1/2 apel, dia ingin memberi kepada kedua temannya. Berapa bagian yang diterima setiap anak? Menurut kelompok kami, bagian yang diterima setiap anak adalah 1/4. Karena 1/2 dibagi 2 sama dengan. Oke, hasilnya 1/4. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Benar tidak jawabannya? Sama tidak dengan pekerjaannya? Sama? Sama? Ada yang mau ditambahkan? Tidak ada, sudah sama? Ya, oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok C. Ya, oke, silahkan. Ya, jadi tadi tugasnya kelompok C itu jawabannya sudah benar. Berarti kelompok C itu sudah menggunakan konsep pembagian dengan benar. Oke, siapa lagi yang mau maju? Ya, oke, silahkan kelompok B. Ya, kita kasih dulu tepuk tangan supaya lebih semangat. Ya, oke, kelompok B. Ya, silahkan. Ya, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Soalnya adalah Jason membeli botol yang berisi air 2/3 liter. Apabila Jason menuang air tersebut secara merata ke dalam 4 gelas, maka masing-masing gelas berisikan air sebanyak. Menurut kami, Ya, bagaimana yang kelompok lain? Tadi hasilnya 2/16. Kemudian, berapa tadi disederhanakan menjadi? Ya, 1/6. Berapa tadi jawaban yang awalnya? 2 per berapa? 2/12. Kemudian mereka sederhanakan menjadi 1/6. Bagaimana yang lain? Betul? Benar? Benar? Semua jawabannya benar? Ya, oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok C. Ya, jadi kelompok C tadi berarti juga sudah menggunakan konsep pembagian dengan benar. Sekarang kelompok terakhir, kelompok A. Ayo. Ya, silahkan kelompok A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintu memiliki tingkat 3/4. Tingkat tersebut akan dibagi sama rata kepada 5 orang teman. Setiap orang akan mendapatkan. Jawaban hasil dari diskusi kami adalah 3/20 karena 3/4 dibagi 5 itu sama dengan 3/20. Bagaimana yang lain? Benar? Benar? Ya, oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Oke, silakan, Nak. Ya, berarti kelompok A juga sudah menggunakan konsep pembagian dengan benar. Berarti anak-anakku semua sudah paham tentang pembagian pecahan dengan bilangan asli. Oke, kita beri untuk diri sendiri tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, oke. Nah, sekarang tadi Bu Guru sudah memberikan tugas kelompok ya. Nah, sekarang Ibu Guru akan memberikan tugas individu.
Nah, jadi ini harap dikerjakan dengan sendiri-sendiri ya. Kalau tadi dengan kelompok, sekarang dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, silahkan. Ya, untuk kelompok C ya. Nah, Ibu Guru harap ini dikerjakan sendiri-sendiri ya, tidak dengan hasil menyontek atau kerja sama. Karena Ibu Guru yakin semua anak-anak Ibu Guru pasti sudah paham tentang konsep pembagian yang telah tadi kita pelajari ya. Nah, silahkan dikerjakan, Nak. Ya, kerjakan dengan percaya diri. Katakan pada diri bahwa saya bisa. Nah, tanpa menyontek ya. Harus percaya diri bahwa kita mampu. Ya, silakan dikerjakan dengan tenang tanpa menyontek ya, tanpa bertanya-tanya sama temannya. Karena ini sifatnya tugas individu ya, pribadi ya. Nah, jadi semuanya masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri. Oke, selesai semua? Oke. Nah, sekarang dikumpulkan, Nak. Ya, dikumpulkan satu orang satu kelompok dikumpulkan ya. Ya, oke. Nah, yang lain, mana lagi kelompok A? Ya, oke. Jadi semuanya sudah kumpul? Ya, oke. Jadi Ibu Guru harap ini tadi hasil kerja sendiri? Ya, oke. Bagus ya. Oke. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, oke anak-anak. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai pecahan, yaitu pembagian pecahan dengan bilangan ya asli. Nah, kira-kira anak-anakku, apa kira-kira kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang tahu? Apa? Ayo bicara, Nak. Jangan takut-takut ya, enggak usah malu-malu. Pembagian pecahan. Yang lain? Apa? Ya, pembagian bilangan asli. Apa lagi? Tadi kita sudah memotong apel, memotong kue. Terus bagaimana? Jadi pembagian itu bisa dilakukan dengan menggunakan
Ya, benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Ya, oke. Jadi anak-anakku, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu membagi pecahan dengan bilangan asli sama dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan kebalikan dari bilangan asli. Kemudian yang kedua, pembagian pecahan itu dapat divisualisasikan dengan menggunakan mode konkret ya, seperti pizza atau coklat yang dibagi-bagi. Sama halnya juga tadi kita sudah menggunakan buah apel. Semuanya juga tadi sudah memotong langsung buah apelnya ya. Kemudian membantu tadi ibu guru memotong kue. Kemudian yang ketiga, pembagian pecahan memiliki penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembagian pecahan itu ya bisa menyelesaikan permasalahan kita sehari-hari. Ya, Sekarang ibu guru mau tanya dulu. Kira-kira hari ini apa yang kita pelajari tadi? Tentang pembagian pecahan. Dengan apa? Ya, dengan bilangan asli. Kira-kira apa yang pengurangan berulang. Nah, kira-kira apa yang kita rasakan tadi sewaktu belajar? Bagaimana perasaannya tadi? Ya, senang. Apa lagi? Bahagia, gembira. Ada yang sedih? Siapa yang sedih? Tidak ada. Semuanya happy? Senang? Nah, bagian yang mana tadi yang paling kalian sukai? Potong apel. Mana lagi? Potong kue. Apa lagi? Presentasi. Ya, yang paling menarik apa? Memotong kue. Itu yang menarik ya. Apalagi nanti kalau makan kue lebih menarik lagi pasti ya. Ya, oke. Sekarang kira-kira dari materi tadi, kira-kira di bagian mana yang paling kalian rasa sulit? Di bagian apa yang kalian rasakan sulit? Ayo. Dada. Semuanya mudah? Jadi dari semua tadi pembelajaran kita pada hari ini semuanya mudah? Menggunakan konsep pembagian mudah? Menggunakan memotong apel tadi mudah? Memotong kue? Mengerjakan LKPD? Semuanya mudah? Alhamdulillah, berarti kalau semuanya mudah berarti semuanya sudah benar-benar menguasai tentang pembagian pecahan dengan bilangan dengan bilangan asli. Jadi tadi yang paling disukai tadi itu adalah memotong apel, memotong kue. Ya, semuanya itu menarik tidak? Ya, menarik. Ya, oke. Baiklah anak-anakku. Jadi hari ini Ibu Guru rasa pembelajaran kita sudah tercapai karena kalau anak-anakku sudah memahami semua pembelajarannya. Dan tadi juga Ibu Guru lihat semuanya pada semangat. Baik itu menyimak materi, baik itu pada saat memotong apel, menonton video, presentasi. Ibu Guru lihat semuanya sangat bersemangat. Dan alhamdulillah tentunya berarti pembelajaran kita pada hari ini itu berhasil. Anak-anakku sudah bisa membagi pecahan. Jadi ingat ya, pembagian pecahan ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita sudah memahami konsepnya, tentunya itu sangat memudahkan bagi kita ya. Misalnya nanti ada pembagian warisan, pembagian tanah, pembagian kue. Kita sudah memahami apa yang sudah kita pelajari. Jadi ini harus diingat terus ya. Jangan sampai dilupa walaupun sampai SMP, SMA karena ini konsepnya ini tidak akan berubah. Ya, dia tidak akan berubah. Konsepnya tidak akan berubah. Jadi harus selalu dipahami. Jangan hanya untuk hari ini. Hari ini paham, besok sudah lupa lagi. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Ya, alhamdulillah kalau tidak ada. Jadi kita harus selalu mengingat apa yang kita dapatkan hari ini. Itu harus kita tanamkan di dalam
hati. Makanya itu biasa kalau sebelum belajar itu diusahakan kita berdoa terlebih dahulu agar kita tidak apa? Ya, agar kita bisa menerima pembelajaran dengan baik. Nah, dan anak-anakku yang perlu Ibu Guru ingatkan, karena dalam beberapa hari atau Ibu Guru sering mendapatkan informasi baik itu di berita, di mana-mana, itu tentang kekerasan atau ya tentang bullying. Jadi Ibu Guru harap anak-anakku sekalian kita harus menghindari sifat bullying ini. Kira-kira tahu tidak bullying itu seperti apa? Apa contohnya bullying? Mengejek nama Bapak. Apa lagi? Apa? Menyakiti, mengejek, apalagi memukul, apa? Ya, mencaci maki, memberi kata-kata kasar kepada temannya sehingga temannya merasa sakit, sakit hati. Ada yang biasa seperti itu? Ada? Tidak ada? Ada? Ya, Ibu Guru harap sifat itu harus dihindari, jangan dilakukan lagi ya. Kalau memang ada yang pernah melakukan kepada temannya, usahakan jangan lagi ada yang melakukan hal yang seperti itu. Karena apa? Kalau kita menyakiti hati orang lain, nanti bisa saja suatu hari hati kita juga yang disakiti. Kalau tidak mau disakiti, usahakan jangan juga menyakiti. Karena tidak ada sebab tanpa akibat, tidak ada asap tanpa api, ya. Nah, jadi Ibu Guru harapkan semuanya anak-anakku ini intinya sifatnya harus dijaga, karakternya harus dijaga, harus bersifat baik, hindari pergaulan bebas. Misalnya temannya mengajak merokok, apa yang harus kita lakukan? Ya, menjauhi atau menolak. Ada yang ngajak minum-minuman keras. Boleh apa tidak? Tidak. Ya, tidak boleh. Itu semuanya harus dijauhi. Oke, anak-anakku sekalian, yang kemarin kan kita belajar mengenai perkalian ya. Perkalian dengan apa? Perkalian dan pengurangan pecahan. Hari ini kita belajar apa? Pembagian pecah. Ya, dengan bilangan asli. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas soal pembagian bilangan asli dengan pembagian pecahan ya. Nah, jadi kebalikannya lagi. Kalau tadi pembagian pecahan dengan bilangan asli, dan selanjutnya pembagian bilangan asli dengan dengan pecahan. Ya, jadi sudah tahu? Ya, oke. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, coba tepuk semangat. Semangat. Ya, oke, silakan Atika dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Ya, jadi anak-anakku ingat ya. Ingat semua tadi pembelajaran kita pada hari ini. Oke, yang terakhir, coba tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekali lagi, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, salut untuk ya semuanya. Oke. Ya, jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu Guru ucapkan banyak terima kasih. Ya, Ibu Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, silahkan boleh istirahat.